Sabtu malam, sejumlah ketua partai politik dari Koalisi Indonesia Maju Plus menghadiri pertemuan di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Apa saja kemungkinan yang jadi pembahasan dalam pertemuan ini? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro. Dan kami juga masih menunggu politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang nanti juga akan bergabung bersama kami. Mas Agung, selamat Sudah petang. bergabung. Waalaikumsalam. Mas Agung, kalau menurut Anda pertemuan kemarin iyakah hanya pertemuan biasa atau mungkin ada hubungannya juga dengan pernyataan Presiden Prabowo yang minta waktu untuk bekerja dulu? Iya, kalau dibilang biasa, nggak biasa juga, karena memang ada banyak hal yang harus beliau respon dalam beberapa waktu ke depan. Dan kita tahu yang paling disorot oleh publik hari ini adalah soal PPN 12%, Mbak Cindy. Kemudian ada soal pilkada tak langsung, ya kemudian juga ada soal semi pengampunan para koruptor ya, seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu perlu direspon, tapi di luar itu semua, memang pertemuan rutin ini untuk mensolidkan ya Koalisi Indonesia Maju Plus biar seirama sekata merespon hal-hal tadi. Yang kedua juga memastikan ya sinkronisasi kinerja antara lembaga eksekutif maupun legislatif bisa terlaksana dengan baik, karena tanpa itu semua bisa dikhawatirkan ada miskomunikasi yang itu bisa menambah beban kerja pemerintah ke depan. Nah, di luar itu kita tahu bahwa PDIP ada di seberang kekuasaan, dan pasca penetapan Mas Hasto sebagai tersangka, ada beberapa hal yang perlu disikapi supaya tidak terlampau jauh ekses dan efeknya kepada koalisi maupun pemerintahan secara keseluruhan. Dan kita tahu ya, saya menunggu sebenarnya apa saja video-video yang katanya bisa menggemparkan situasi politik nasional itu dan sedikit banyak menyeret pejabat publik kita yang masih menjabat maupun yang sudah tidak lagi menjabat. Dan bisa jadi itu bagian dari komunikasi yang disampaikan, bisa juga itu tidak, tapi yang jelas dengan bertemunya Presiden dengan Ketua-Ketua Umum Partai Indonesia Maju Plus itu membuktikan bahwa ya koalisi ini solid support mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi kita tahu ketika soal PPN ini kan yang menolak hanya PKS ya Mbak Cindy, tapi PKS berdiam diri yang malah digantikan oleh PDIP seperti itu. Artinya apa? PKS di sini bersama Nasdem dan PKB tahu bagaimana etika berkoalisi, tahu harus kapan bersuara dan tidak bersuara. Seperti itu sebagai pengantar, Mbak. Oke, kita konfirmasi langsung ke Bang Doli yang sudah bergabung. Bang Doli, kemarin ketemu sama Presiden Prabowo Subianto, bahas apa aja? Kan ketum parpol juga banyak yang menteri, bahkan Menko. Iya, saya kira pertemuan itu kan pertemuan yang memang selama ini sudah dilakukan dan dijanjikan oleh Pak Presiden bahwa akan sering berkomunikasi dengan para ketua partai politik ya. Nah, apalagi kan tadi seperti yang disampaikan oleh Saudara Agung, banyak isu-isu penting ya yang hari ini mengemuka, yang tentu Pak Presiden perlu mendapatkan masukan dari berbagai pihak ya, dari masyarakat termasuk juga para ketua partai politik. Jadi sebenarnya ini pertemuan biasa yang memang sudah diagendakan dilaksanakan secara rutin ya, pertemuan antara Presiden dengan para pimpinan partai politik pendukung dan pengusungnya gitu. Kebijakan yang perlu mendapat masukan publik itu yang mana prioritas atau topik utama yang kemarin dibahas? PPN kah, makan bergizi gratis kah, atau yang mana, Bang? Saya kira kalau dalam pertemuan itu pasti banyak hal yang didiskusikan ya, tidak terlalu spesifik ya. Nah, misalnya ya saya memberikan catatan underline juga, tentu kan dengan isu tentang PPN 12% ini, itu kan mau tidak mau, suka atau tidak suka juga pasti akan menjadi perbincangan kan, dan harus direspons gitu. Kemudian yang kedua tadi misalnya melanjutkan pidato Pak Presiden merespons dari sambutan Ketua Umum Golkar pada saat hari puncak ulang tahun Golkar kemarin, berkaitan dengan perbaikan sistem politik kita, sistem demokrasi ya, yang setelah itu kan sampai sekarang menjadi wacana publik yang terus didiskusikan kan. Nah, dan itu kan suatu hal yang besar berkaitan langsung dengan partai politik.
Karena beberapa kali saya sampaikan bicara tentang perbaikan sistem politik itu tidak terlepas dengan keberadaan atau eksistensi partai politik. Nah, yang lain misalnya tentang ya itu program-program utama ya presiden termasuk program makan siang gratis itu. Jadi saya kira pasti akan isunya banyak sekali yang dibahas dan tentu akan mendapatkan masukan dari para ketua partai politik itu. Tapi ada arahan baru nggak dari Pak Presiden soal ya, terutama PPN yang paling dekat 1 Januari 2025? Ada arahan baru atau penekanan? Secara spesifik tentu nanti yang paling berkompeten itu kan bapak-bapak ketua umum yang langsung hadir pada saat itu ya. Tetapi kami mendapatkan informasi bahwa pembahasan agendanya itu terbuka, menyangkut dengan isu-isu yang sekarang mengemuka di publik. Oke. Kalau tadi Mas Agung juga memperkirakan kayaknya ada juga deh soal penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka yang bilang punya video juga dan lain-lain. Itu turut dibahas? Ya itu kan apa ya, kalau soal Pak Hasto saya kira kan itu kewenangannya ada di penegak hukum ya, yang sudah menetapkan status hukumnya. Saya kira juga sebagai presiden, sebagai kepala negara, dan kita juga sebagai negara hukum, ya menghormati proses hukum itu yang sekarang sedang dilakukan oleh KPK. Tapi artinya dibahas nggak kemarin? Spesifik. Saya kira tidak secara spesifik ya membicarakan itu gitu. Oke. Mas Agung, kalau menurut Anda tadi ya ada beberapa poin yang memang dibuka topiknya oleh Pak Prabowo untuk mendapatkan masukan. Apakah ini bersinggungan dengan tadi Anda bilang mau menyolidkan lagi? Apakah artinya mau menguatkan pandangan atau justru sebenarnya ada yang berbeda pendapat dari Kimples sendiri terkait beberapa kebijakan Pak Prabowo? Kalau berbeda mungkin tidak ya Mbak ya, dan itu diuji ketika soal wacana PPN 12% ya, di mana PKS yang sebelumnya berada di seberang pemerintah kemudian sekarang masuk itu memilih untuk diam. Dan peran PKS itu kini digantikan oleh PDIP. Nah, mensolidkan ini penting, kenapa? Karena yang akan dihadapi ini kan PDIP nih, Mbak. Ya, yang beberapa waktu kemarin cukup sukses mengorkestrasi kebijakan soal revisi Undang-Undang Pilkada di MK ya. Dan itu membuat publik akhirnya bersatu untuk menggolkan undang-undang revisi tersebut diketok palu oleh MK. Dan saya kira dengan bertemunya kemarin Pak Prabowo bersama Ketua Kimples ini memastikan bahwa apapun keputusan Presiden nanti, pemerintah menunda ataupun menurunkan Perpu misalkan jadi atau tidak, ya pemerintah tetap jalan gitu, Kimples tetap solid mendukung, dan itu penting saya kira. Dan ini ujian pertama Kimples bagaimana mensupport total ya Presiden Prabowo, Mas Gibran, supaya memang bisa menggolkan ini menjadi sebuah solusi bagi penerimaan negara kita gitu. Yang kedua memang untuk memastikan bahwa apapun manuver PDIP di seberang sana walaupun sendirian tidak bisa dianggap sepele, karena DNA PDIP ini teruji baik sebagai oposisi maupun ketika berada di koalisi. Dalam konteks oposisi ya manuver gebrakannya cukup menggoncang seperti itu. Jadi mau nggak mau memang harus terus ditempatkan sebagaimana posisi Kimples yang mayoritas di elit, karena PDIP ini juga dalam tanda petik mayoritas di wacana publik, di nalar publik kita, dan itu dalam konteks ini ya sama pentingnya gitu. Jadi saya melihat hal semacam ini perlu terus dikomunikasikan, disinkronisasikan supaya tidak ada celah ya kekurangan, keterbatasan apapun ketika pemerintah membuat kebijakan baik yang populis maupun yang tidak seperti itu. Nggak ada celah. Oke Bang Doli, tapi kalau menurut Anda sebenarnya apakah memang ada pesan bahwa Kimples ini solid yang mau disampaikan oleh Kimples melalui pertemuan kemarin kepada publik dan juga kepada PDIP? Ya, saya kira ada pertemuan atau tidak pertemuan itu selama ini kan Koalisi Indonesia Maju ini tetap solid ya. Kita bisa lihat itu waktu kemarin di Pilkada, dan kemudian memang betul tadi disampaikan sebagian besar ketua umum partai politik Koalisi Indonesia Maju ini kan berada dalam kabinetnya Merah Putih ya, di bawahnya Pak Prabowo. Jadi sebetulnya secara otomatis ya secara informal antara Pak Prabowo dengan para ketua umum partai politik ini ya bisa saja kapan saja ketemu berdiskusi, dan itu menunjukkan bahwa memang kita selama ini tetap solid ya. Dan memang kan selama tradisi kita ya dari pilpres ke pilpres, dari pemilu ke pemilu, ya yang namanya koalisi itu kan tetap terjaga ya biasanya ya.
Apalagi kalau di awal-awal pemerintahan pasti semuanya kita tetap menunjukkan soliditas kita. Dan itu penting, soliditas itu. Oke, soal soliditas di 2025, kalau Mas Agung melihatnya ini juga akan jadi salah satu yang jadi fokus Pak Prabowo dan Kim Plus kah di awal pemerintahan Pak Prabowo di tahun 2025 ini? Otomatis Mbak, ya kebijakan yang tidak populis PPN ini salah satu batu ujian itu, salah duanya menanti gebrakan PDIP, ya apalagi sebentar lagi teman-teman PDIP akan kongres ya, bagaimana sikap politiknya, ketumnya gimana, sekjennya, bendumnya dan pengurus harian yang lain, karena tinggal PDIP yang tersisa di seberang kekuasaan dan PDIP ini memang harus dilihat tadi ya dalam proporsi yang sama dengan Kim Plus juga. Karena apa? Karena pengalaman DNA politik mereka sebagai kekuatan di seberang pemerintahan cukup sukses ya, mengorkestrasi itu secara maksimal di setiap kebijakan, dan ketika publik masuk dalam nalar yang sama dengan PDIP, nah ini akan dilihat apakah Kim Plus ini solid ya. Apakah ada yang balik badan? Apakah ada yang balik setengah badan? Apakah yang tetap total 100%? Seperti Golkar misalnya, Bang Doli. Oke, kalau gitu terima kasih Mas Agung Baskoro, Direktur Eksekutif Sama-sama. Trias Politika Strategis, Mbak dan Bang Dini, Ahmad Bang Doli Doli. Kurnia sudah berbagi di Kompas Sama-sama. Petang. Sehat selalu semuanya. Sama-sama. Saudara, korupsi menjadi ujian bagi Presiden Prabowo dalam komitmennya membentuk pemerintahan yang bersih. Wacana pengampunan koruptor diluruskan Prabowo yang tidak akan memaafkan begitu saja para koruptor.